Shalom warga kerajaan, ada sebuah pesta yang tidak biasa dibicarakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 dikatakan Yesus berada in the feast of dedication. Pentahbisan bait Allah. Yang mana itu? Perayaan Hanukkah. Festival of lights. Manusia tidak bisa hidup ya tanpa terang. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam terang. Hidup siang hari, bekerja siang hari bukan malam hari ya. Perhatikan baik-baik saudaraku, Yesus ikut merayakan the Feast of Dedication. Pada perayaan Hanukkah itu kita tahu akan banyak sekali yaitu lilin-lilin, terang dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan Christmas ya. Dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika yaitu Antiochus Epiphanes, yaitu dia menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi, binatang yang unclean. Dan kemudian mereka harus ketika mereka memenangkan itu pemberontakan ataupun peperangan itu, mereka membersihkan bait Allah. Tapi ada masalah, masalahnya adalah minyak untuk pelita, untuk menorah itu cuma cukup untuk 1 hari ya. Untuk beberapa hari saja. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Itu bisa sampai 8 hari. Sehingga mereka cukup waktu untuk membuatnya. Karena itu bukan minyak biasa, itu minyak yang khusus ya. Untuk pelita ataupun menorah daripada bait Allah. Karena itu hubungannya adalah dengan miracle, supernatural. Our God is a supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supra alami, supernatural. Dan kita sebagai umatnya, kita juga adalah umat yang supernatural. 42 tahun yang lalu saya mengalami mujizat pertama. Kesembuhan secara ajaib dari penyakit asma saya. Penyakit asma tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran manapun. Dengan stem cell atau bentuk apapun. Just the touch of Jesus. Saya mengalami di jamaah Tuhan ketika saya serahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari itu terang Tuhan hidup di dalam hidup saya. Sudah dibuktikan. Saya pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim. Ya, belum sampai kutub utara. Dekat kutub utara. Di Lapland, Finlandia. Di Harbin, di China. Itu sedekat sekali perbatasan Rusia saudara. Ya. Dan di tempat-tempat yang paling dingin di suatu hari kita menantikan aurora itu minus 30 derajat centigrade, 30 derajat Celcius, minus loh. And I'm okay, here I am. Itu bukti we live and we worship a supernatural God and we live supernaturally. Karena itu kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak keadaan yang tidak mungkin, kita punya Allah yang ahli menghadapi ketidakmungkinan. Call upon his name. Ketika saya menyeru nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam hidup saya. Dan ini doa saya. Kalau Yesus saja memperingati Feast of Dedication, bait Allah yang mana sekarang? Tubuhmu adalah bait Allah. Komunitas kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kiranya dikuduskan terus dan pelita itu, pelita kesaksian terus menyala. Let your light shine in Jesus' name. Haleluya. Happy Hanukkah. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau adalah sumber hidup kami. Engkau adalah kebenaran dan kebenaran di dalam firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kesempatan di mana kami boleh terus berjalan di dalam kekuatan yang Engkau berikan. Semua ini karena anugerah dan kasih karunia daripadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang mencengkeram kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti apa yang Engkau maksudkan, Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih pengurapan-Mu yang ada di dalam kami yang memampukan kami. Terima kasih kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah masuk penghujung tahun 2021. Sekali lagi semua ini karena semata-mata kebaikan Tuhan, semata-mata anugerah kasih karunia, belas kasihan daripada Tuhan. Dan pesan saya, selama kita masih diberi kesempatan, selama masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Seperti Tuhan Yesus ketika Dia ada di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Apanya yang selesai? Dia selesai menggenapkan kehendak Allah dalam hidupnya. Di dalam Matius 3:15 firman Tuhan berkata, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak daripada Allah. Kita tahu bahwa Kaisar Agustus itu adalah kaisar yang pertama, Kaisar Romawi yang pertama. Dia bukan seorang penyembah Allah. Kaisar inilah yang memerintahkan untuk apa? Pengadaan sensus untuk seluruh wilayah di bawah kekuasaannya termasuk Israel. Dan kita tahu tujuannya itu adalah menetapkan dasar daripada penetapan pajak di Romawi. Tetapi ternyata tanpa ia sadari, ketika ia memerintahkan untuk pengadaan sensus, Kaisar Agustus memaksa Yusuf dan Maria yang mereka tinggal di Nazaret harus kembali ke Bethlehem. Karena apa? Sensus itu. Dan perintahnya itu ternyata membuat nubuatan tentang kelahiran Yesus itu digenapi. Mesias dilahirkan di Bethlehem. Sekalipun para penguasa di dunia ini tidak mengenal Allah, mereka tidak menghormati Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup untuk memakai mereka, berkuasa untuk menggenapi kehendaknya melalui mereka. Kita yang sudah percaya, ini mereka yang belum percaya. Allah bisa pakai untuk menggenapi kehendaknya. Apalagi kita sebagai orang percaya yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti kehendak Allah. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita masih hidup sampai saat ini, berarti masih ada kehendak Allah yang harus kita genapkan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang nganggur kemudian membiarkan kita hidup. Tetapi sebenarnya ada kehendak yang harus kita genapkan untuk kemuliaan namanya. Yang mengerti katakan amin. Pagi hari ini ada satu kehendak Allah yang sepatutnya kita genapkan. Kita sudah masuk bulan Desember dan tema bulan Desember tahun 2021 adalah legacy. Dan saya akan berbicara secara khusus mengenai legacy, faith legacy atau warisan iman. Ada seorang pahlawan iman, seorang perempuan sundal, dan kita kenal dia lewat Alkitab yang kita baca, menyelamatkan 2 orang Israel yang sebagai atau menjadi pengintai. Namanya adalah siapa? Rahab. Rahab itu luar biasa, istimewa. Namanya muncul di Ibrani. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Muncul lagi di mana? Di Yakobus. Ternyata di dalamnya itu hanya ada 2 nama pahlawan iman, yaitu Abraham dan juga Rahab. Cuman 2. Kemudian bukan saja di surat Yakobus, tetapi juga terdapat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Matius 1 ayat 5 dan ayat 6, di sana disebutkan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Kalau kita teruskan sampai ayat yang ke-16, maka kita akan mendapati bahwa Yesus adalah garis keturunan dari Rahab. Bayangkan, Yesus itu adalah Tuhan. Dialah Allah pencipta langit dan bumi,
juru selamat manusia, mempunyai nenek moyang seorang perempuan sundal. Bagaimana perempuan sundal berasal dari Yeriko ini bisa muncul dalam Alkitab dan disebut sebagai pahlawan iman. Oleh sebab itu kita akan pelajari, kita akan memulai di dalam Yosua 2 ayat 1a. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Selanjutnya dicatat di dalam kitab Yosua tadi, bahwa ada 2 pengintai yang berangkat menuju Yeriko. Dan kita tahu bahwa sebenarnya beda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Musa mengutus ke-12 pengintai. Kalau ke-12 pengintai semua orang tahu, tetapi ini adalah sebuah misi yang rahasia. Dan Tuhan sudah berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua sadar, Yosua percaya akan hal ini. Nah, setelah Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, orang Israel tetap harus masuk ke dalam kota itu dan kemudian berperang dengan tentara Yeriko. Pertanyaan saya sekarang adalah begini. Jika memang Yosua itu yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, mengapa Yosua tetap mengirim mata-mata? Apakah Yosua tidak percaya kepada Tuhan? Oh tidak, sama sekali tidak. Walaupun Tuhan sudah memberikan janjinya kepada Yosua, tidak berarti Yosua dapat duduk-duduk, dapat santai-santai menunggu dan melihat Tuhan bekerja. Tidak. Bahkan setelah Tuhan merubuhkan tembok Yeriko, dalam pasal 6 di kitab Yosua kita akan melihat bahwa orang Israel harus tetap masuk ke kota Yeriko kemudian berperang dengan tentara yang ada di Yeriko. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saya mau sampaikan bahwa faith without deeds is death. Artinya apa? Iman tanpa perbuatan-perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan Yosua kemudian memerintahkan mereka untuk mengintai tanah perjanjian. Kalau kita perhatikan peta ini, itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka masuk dari Sitim menuju Yeriko. Dan ini adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi mau tidak mau mereka harus lewat Yeriko. Di sini kita melihat bahwa ternyata Yosua itu adalah ahli militer yang handal. Karena Yeriko adalah kota pintu masuk ke tanah perjanjian. Dan dari Yeriko maka dengan mudah masuk tanah perjanjian, mereka bisa ke barat, ke selatan, dan ke utara. Dan kita melihat dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan, menaklukkan tanah Kanaan. Dan kita lanjut, di sana dikatakan, maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Dari Sitim mereka ke Yeriko. Dan apa yang terjadi? Mereka masuk ke rumah seorang perempuan sundal. Mengapa mereka sampai ke tempat itu? Pertama, mungkin saja alasannya adalah begini. Di tempat itu banyak orang asing. Banyak pria hidung belang yang sering menginap. Sehingga ketika mereka berada di sana, kedua pengintai itu berada di sana, tidak terlalu menarik perhatian. Itu yang pertama. Kan banyak orang yang masuk keluar rumah Rahab. Kalau mereka ke sana, maka tidak terlalu menarik perhatian. Yang kedua, karena lokasi rumah Rahab itu berdekatan dengan tembok Yeriko. Jadi mereka nyampe lebih mudah masuk ke rumah daripada Rahab. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan yang menuntun mereka, kedua pengintai itu datang ke rumah Rahab. Amin. Dan selanjutnya kalau kita membaca Yosua 2 ayat 2 dan 3, kita mendapati bahwa ternyata misi rahasia kedua pengintai itu ternyata diketahui oleh Raja Yeriko. Maka Raja Yeriko itu menyuruh orang ke rumah Rahab untuk meminta agar kedua pengintai itu diserahkan. Tetapi Rahab sudah menyembunyikan mereka di atap rumahnya. Kita membaca di dalam Yosua 2 ayat 4 ke 5.
Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa Rahab itu berbohong. Rahab berbohong kepada utusan raja untuk melindungi para pengintai tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Ini merupakan sebuah kontroversi. Kenapa? Di satu sisi, Rahab itu berusaha berbuat baik dengan melindungi nyawa para pengintai. Tetapi di sisi lain, dia tidak jujur, dia berbohong, dia berdusta, dan apa yang dilakukan itu adalah sebuah dosa. Pertanyaan saya adalah, apakah kebohongan yang dilakukan oleh Rahab dibenarkan karena ia melindungi nyawa orang lain? Apakah itu benar? Jika demikian kan bisa kita bertanya, kalau begitu prinsip saya, yang penting hasilnya, tidak peduli caranya. Saya katakan itu tidak boleh. Saat itu Rahab masih belum menjadi orang percaya, dia masih belum mengerti kebenaran, sehingga apa yang dilakukannya itu berdasarkan prinsip-prinsip dunia. Yang penting ia bisa menolong dan berbuat baik. Saya yakin kalau Rahab saat itu menjadi pribadi yang sudah percaya dan takut akan Tuhan, pasti ia akan mengetahui prinsip-prinsip ilahi dan dia tidak akan berbohong. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita ketika kita mengalami masalah dan sepertinya dengan berbohong akan meluputkan kita dari masalah tersebut? Kejadiannya kan seperti itu toh. Rahab berbohong dengan harapan bisa menolong kedua pengintai itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita ketika kita mengalami masalah dan sepertinya dengan berbohong akan meluputkan kita dari masalah tersebut? Sebagai orang percaya, saya mau mengingatkan, ingat prinsip Alkitab. Yang pertama adalah apa? Dusta atau bohong itu adalah dosa. Amin. Dusta itu apapun yang kita lakukan, kalau berdusta, berbohong itu dosa. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, baik itu di perjanjian lama maupun perjanjian baru, melarang kita untuk berbohong, berdusta, berkata yang tidak benar. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu datangnya dari si siapa? Si jahat. Jadi dusta bohong itu adalah dosa. Yang kedua, kita harus tahu prinsip ini. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu tetap bisa melindungi kedua pengintai walaupun Rahab berkata jujur. Amin. Amin. Bisa, contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Mereka seolah-olah melawan. Dan apa yang terjadi? Mereka ditaruh di dapur api, dipanasi 7 kali lipat. Panas sekali bukan? Tetapi apakah Allah membiarkan mereka dibakar? Tidak. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Walaupun Rahab saat itu berkata benar, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan dia sanggup untuk menolong kedua pengintaiku. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, selalu ada jalan keluar. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Jika kita ada di dalam situasi apapun, pasti ada jalan keluar yang memungkinkan kita tidak melanggar prinsip-prinsip Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Pasti ada jalan keluar karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, ingat,
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah-masalah apapun, pasti ada jalan keluar yang memungkinkan kita tidak melanggar prinsip-prinsip Alkitab. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Mengapa Rahab itu menjadi pahlawan iman? Alkitab menghormati Rahab, di sana ditulisin sebagai pahlawan iman. Bukan karena kebohongannya, tetapi karena imannya. Dalam Ibrani di sana disebutkan bahwa dia dihormati karena menerima para pengintai dengan baik. Di dalam Yakobus di sana dikatakan dia itu dihormati karena perbuatannya menyembunyikan para pengintai. Sekali lagi, Rahab dihormati bukan karena kebohongannya, melainkan karena imannya. Nah, sekarang saat pagi hari ini kita akan belajar iman seperti apa yang dimiliki oleh Rahab itu. Perhatikan baik-baik. Yosua 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9a, di sana dikatakan, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu. Hal ini, kata aku tahu ini menunjukkan keyakinannya. Keyakinannya akan apa? Akan hal-hal apa? Kita akan belajar. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Yosua 2 ayat yang ke-9. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Jadi keyakinan Rahab yang pertama adalah keyakinan akan tujuan daripada Allah. Salah satu tujuan daripada Allah adalah supaya membuat bangsa-bangsa itu menghormati Allahnya orang Israel. Jadi tujuannya membawa orang Israel keluar dari Mesir supaya bangsa-bangsa lain melihat dan kemudian melihat apa yang dikerjakan oleh Allah, dan pada akhirnya mereka akan menghormati Allah Israel. Di tanah Kanaan, tanah perjanjian di sana itu ada sekitar 38 raja. Bisa dibayangkan di tanah yang tidak terlalu besar itu ada 38 kerajaan. Dan bisa dibayangkan raja-raja itu akan berperang satu dengan yang lain ya di tanah perjanjian ya. Mereka akan berperang satu dengan yang lain, bukan saja perang antar raja, tetapi perang antar dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Kalau mereka kalah, mereka akan berkata, dewa lawan mereka lebih kuat dan mereka akan menyerang di kesempatan lain. Ya, jadi ketika berperang, kalau mereka kalah, mereka akan berkata bahwa dewa lawan itu lebih kuat. Tetapi mereka suatu saat akan berperang lagi. Jadi kemenangan itu yang diperoleh oleh mereka itu kemenangan dari dewa mereka. Nah, pada saat kepemimpinan Musa tahu kalau Allah tidak bersama dengan mereka dan Allah hanya memberikan kemenangan saja, musuh bisa saja kalah dan mereka memperoleh kemenangan, tetapi suatu saat mereka akan datang untuk menyerang bangsa Israel lagi. Sehingga Musa pada saat kepemimpinan Musa tidak mau seperti itu. Musa menghendaki Allah bersama mereka, dan ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa atau musuh-musuh mereka tahu bahwa tidak ada Allah seperti Allah Israel di atas bumi ini. Sampai ada pengakuan bahwa hanya Allah Israel saja yang sanggup melakukannya. Itu tujuannya. Jadi, God revealed His glory to all nations in order to receive glory from all creation. Jadi Allah itu menyatakan kemuliaannya kepada seluruh bangsa. Apa yang Dia lakukan, itu dengan maksud menerima kemuliaan dari seluruh ciptaannya. Itu adalah tujuannya. Dan Rahab mengerti akan hal itu. Rahab mengerti tujuan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Rahab penuh dengan iman, mengambil tindakan untuk berpihak di dalam tanda petik kepada Tuhan.
Jadi orang yang beriman adalah orang yang berpihak kepada Tuhan untuk menggenapkan kehendak dan tujuannya. Sekali lagi, saya ulangi. Jadi orang yang beriman adalah orang yang berpihak kepada Tuhan untuk menggenapi kehendak dan tujuannya. Dan ini harus menjadi legacy bagi generasi kita yang selanjutnya. Amin. Apakah keturunan kita adalah keturunan yang berpihak dalam tanda petik untuk menggenapkan kehendak Allah, menggenapkan tujuannya di dalam kehidupan kita? Ini sangat penting sekali. Kita harus melanjutkan atau menjadikan legasi ini bagi generasi kita yang selanjutnya. Ini pesan firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Yosua 2 ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Keyakinan yang kedua adalah keyakinan akan kuasa Allah. Jadi selain Rahab yakin akan tujuan Allah, dia meyakini akan kuasa Allah. Dan ternyata orang Yeriko setelah mendengar kabar mengenai bangsa Israel dan Allahnya orang Israel yang maha kuasa itu, mereka menjadi gentar. Bahkan Rahab mengatakan bahwa orang Israel telah menumpas habis Sihon dan Og. Hal ini sangat menggemparkan penduduk Yeriko. Keyakinan Rahab akan kuasa Allah. Warga kerajaan, kita harus memberikan legacy kepada anak kita. Keyakinan akan kuasa Allah. Sebab saat ini anak-anak sekarang ini tidak mudah untuk percaya kepada kuasa Allah. Ada satu kesaksian pada kekuasaan kekhalifaan daripada Fatimiyah, Khalifat Fatimah pada abad 10 itu di Mesir tahun 10 Masehi. Sang khalifah ini menentang orang Kristen Koptik yang ada di Mesir. Kenapa? Karena dia mengambil ayat ini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dia katakan, Tuhanmu pernah berkata seperti itu. Dengan imanmu yang sebesar biji sesawi itu, kamu dapat memindahkan gunung. Baik, aku berikan kamu 3 hari untuk memindahkan gunung Mokatam. Oke? Kalau tidak, kamu tidak sanggup, maka kamu orang Kristen Koptik harus pindah agama ke agama saya. Yang kedua, dia berkata seperti ini, kalau kamu tetap mau agama Kristen, enggak apa-apa, tapi tinggalkan Mesir. Dan yang ketiga dia berkata begini, kalau kamu tidak pindah agama, tetap Kristen Koptik dan tinggal di Mesir, maka kamu akan berhadapan dengan pedang. Artinya mereka akan mati oleh pedang. Apa yang terjadi? Para pemimpin dan juga anak-anak Tuhan, mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pilihan yang sulit, sebuah tantangan yang cukup sulit. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Dan tepat pada hari yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mengelilingi, berada di bawah kaki daripada gunung Mokatam dan mulai berseru, Tuhan kasihanilah kami. Mereka berseru sebanyak berapa kali? 400 kali. Mereka menghadap barat 100 kali, mereka berseru, Tuhan kasihanilah kami. Mereka menghadap ke timur, berseru, Tuhan kasihanilah kami. Menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ternyata terjadi gempa. Dan gunung Mokatam ini mulai bergeser. Bergeser cukup jauh. Dan gunung itu meninggalkan Kairo. Tahu jaraknya berapa? Warga kerajaan? 3 kilometer. Jadi gunung itu berpindah 3 kilometer.
Luar biasa, mereka adalah para pahlawan iman yang yakin akan kuasa Allah. Dan ini perlu, kita perlu memiliki legacy kepada generasi kita yang selanjutnya, bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Amin. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap percaya dengan kuasa Allah? Seolah-olah itu mustahil. Warga kerajaan, saya akan saksikan sebuah kesaksian yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Sudah saya pernah saksikan sebelumnya. Saya, istri, dan anak saya terkancing di dalam rumah dan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kuncinya itu patah. Kami tidak bisa keluar. Dan apa yang terjadi? Kami bersama-sama berdoa. Dan kami berdoa seperti ini. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malaikat engkau buka pintu ini. Kami gak bisa kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Di hadapan istri saya, di hadapan anak saya melihat, itu apa namanya? Pegangan pintu itu copot. Copot, semuanya copot. Dan pintu itu bisa dibuka. Dan saya sudah memberikan sebuah legacy kepada anak saya, bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Kuasa Allah itu luar biasa. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, jangan menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, tetapi mengalami kuasa Allah, dan kita mau memberikan sebuah legacy kepada mereka, supaya mereka yakin bahwa kuasa Allah itu dahsyat. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, ini perkataan daripada Rahab di dalam Yosua 2 ayat 11b. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas dan di bumi di bawah. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang Rahab memiliki keyakinan akan kedaulatan Allah. Sungguh sangat luar biasa mendengar kata-kata tersebut muncul dari seorang wanita penyembah berhala. Muncul dari seorang perempuan Sunda. Sekarang pertanyaannya, kedaulatan itu apa? The sovereignty of God. Kedaulatan Allah berarti bahwa dia melaksanakan haknya untuk melakukan apa yang disukainya atas ciptaannya. Ini kedaulatan. Jadi itu ya suka-sukanya Tuhan. Ini berbicara tentang kedaulatan. Dan kabar gembiranya, apa yang disukai oleh Allah pasti baik, bahkan yang terbaik bagi umat yang dikasihinya. Amin. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya, supaya setiap daripada kita pada akhirnya kita menjadi orang-orang percaya yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kedaulatannya, ingat, yang pertama, ingat, zaman dahulu ketika para hakim yang berdaulat, mereka berkuasa untuk memutuskan sebuah keputusan, untuk sebuah vonis, maka mereka memakai wig, memakai wig, khususnya di Inggris itu. Nah, ingat kata wig itu, yang pertama ada wrongless way. Wrongless artinya apa? Tidak pernah bersalah. Sekali lagi, di dalam kedaulatan Allah, keputusan Allah tidak pernah salah. Amin. Bagaimana dengan orang-orang yang menyalahkan Tuhan dengan keputusannya? Ada orang yang menyalahkan Tuhan dengan keputusan Tuhan. Mengapa saya dilahirkan di keluarga yang broken home? Ada orang yang menyalahkan seperti itu. Mengapa saya kok dilahirkan di keluarga yang miskin? Mengapa saya tidak dilahirkan di keluarga yang kaya, supaya hidup saya tidak susah? Ada yang berkata, Tuhan, mengapa engkau mengambil orang-orang yang saya kasihi? Ada toh? Dan kita menganggap bahwa keputusan Allah itu salah. Sekali lagi, Tuhan di dalam kedaulatannya itu wrongless, dia tidak pernah bersalah. Apa yang dia putuskan itu selalu benar. Bagaimana kalau kita misalnya suatu saat menganggap bahwa keputusan Allah itu salah? Ingat sebuah statement yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Mungkin keputusannya saat ini membuat kita merasa, kok Tuhan kok seperti itu, kok nggak ada kasih. Tuhan memutuskan sesuatu kok rasanya membuat saya susah. Ingat perkataan Tuhan Yesus,
Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Itu yang pertama. Di dalam kedaulatannya Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang salah. Karena kenapa? Everything is in control. Semua di dalam kendali daripada Tuhan. Apapun yang terjadi ada di dalam kendali oleh Tuhan. Dan yang terakhir, goodness. Perhatikan ada kata W-I-G, weak. Goodness, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai saat ini, kita mau sampaikan kepada generasi kita yang selanjutnya, bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan di dalam kedaulatannya itu, ingat, semua keputusannya itu tidak pernah keliru. Tidak pernah salah. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tetapi suatu saat, kelak nanti kita akan mengerti apa maksud Tuhan. Supaya kita maksud Tuhan kita mengalami masalah-masalah yang mungkin tidak bisa kita terima. Dan kita harus mengajarkan kepada mereka bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, adalah di dalam Yosua 2 ayat 12 dan ayat 13, firman Tuhan berkata, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudara yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Yang pertama apa? Masih ingat? Keyakinan akan tujuan Allah. Yang kedua adalah keyakinan akan kuasa Allah. Yang ketiga, keyakinan akan kedaulatan daripada Allah. Dan yang terakhir, ada keyakinan akan belas kasihan Allah. Kalau kita membaca ayat-ayat yang sudah saya rangkum, maka kita akan tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Setiap kali Dia melihat orang-orang sakit, maka tergeraklah belas kasihan Tuhan, dan mulai Tuhan menyembuhkan mereka. Yang buta akhirnya bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit ayan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan karena oleh belas kasihannya. Ketika Yesus melihat orang yang lapar, mereka yang tidak punya makanan, maka tergelarlah belas kasihan Tuhan, maka Dia mengadakan mujizat, mengenyangkan mereka dengan roti dan ikan. Melihat orang yang dirasuk setan, tergeraklah belas kasihan Tuhan, Ia mengusir roh jahat dan melepaskan mereka dari kuasa kegelapan. Melihat janda yang menangis, tergeraklah belas kasihan Tuhan, maka dibangkitkannya anaknya yang sudah mati. Jadi belas kasihan Allah ini ada sesuatu yang luar biasa, dan Rahab tahu akan hal itu. Dia yakin akan belas kasihan Allah, dan apa yang diyakini itu harus menjadi legacy kita untuk the next generation. Amin. Terjadi di dalam kehidupan Rahab dan keluarganya. Orang kafir oleh karena belas kasihan daripada Tuhan, pada akhirnya diselamatkan. Bukankah kasih tersebut adalah gambaran dari kita semua? Sebelumnya kita adalah orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi oleh belas kasihan Tuhan, pada akhirnya kita juga diselamatkan. Sekali lagi, kalau kita hidup sampai sekarang, semua ini karena belas kasihan daripada Allah. Dan iman yang benar tidak berhenti pada keyakinan yang sudah saya sebutkan tadi. Memiliki tujuan, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh belas kasihan. Tetapi dilanjutkan dengan mencari cara agar hidup kita itu dapat berkenan kepada Tuhan. Dan kita terus berlindung dalam kuasa-Nya, setia sampai akhir, dan menjadi pahlawan iman. Kita bisa melakukannya kalau kita tetap berada di dalam koridor firman Tuhan dan kita melakukannya.
seperti apa yang telah dilakukan oleh Rahab. Dan itu hanya harus menjadi legacy bagi generasi kita yang selanjutnya. Amin. Sekarang saya minta setiap daripada kita, coba kita koreksi. Apakah anak-anak kita adalah anak-anak yang sudah tahu tujuan Allah? Apakah anak-anak kita adalah anak-anak yang mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa? Apakah anak-anak kita adalah anak-anak yang mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang penuh dengan belas kasihan? Dan sebelum mereka mengetahui itu, maka kita sebagai generasi yang sebelumnya, generasi sekarang ini, harus mengalami Allah secara pribadi. Saat pagi hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, tetapi sekali lagi saya rindu kita akan menjadi pahlawan-pahlawan iman yang memiliki keyakinan seperti yang telah dilakukan oleh Rahab. Amin. Tuhan, terima kasih untuk maksud hati-Mu bahwa kami harus menggenapkan semua rancangan yang sudah Tuhan taruh bahkan sejak sebelum dunia dijadikan sebagai blueprint atas hidup kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang harus kami kerjakan, tapi mohon Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami untuk bisa melakukan firman itu. Dan biarlah kami pun punya hasrat yang kuat untuk satu-satunya tujuan adalah menggenapkan apa yang Tuhan rancang atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami semua warga kerajaan di Kota Malang ini sebagai hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu luar biasa buat kami untuk waktu dan kesempatan yang ada. Kami akan rebut kembali waktu-waktu yang hilang di waktu yang lalu. Dan supaya kami bisa laksanakan betul-betul tugas pewarisan kepada generasi ini. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran ini. Terus tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan ilham, dan tambah-tambahkan kekuatan darinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga bersyukur pagi ini Engkau menjumpakan kami lagi dengan kesempatan baik untuk berkomuni dengan tubuh dan darah-Mu. Kami akan nikmati perjamuan kudus ini Tuhan, baik yang on-site maupun rekan-rekan kami yang masih mengikuti secara online di rumah masing-masing. Biarlah kami jadi satu kesatuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati kami semua dan menyiapkan hati dan roh kami. Melayakkan kami semua yang melayani dan melayakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan kami sambut tubuh dan darah-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin. Warga kerajaan yang sudah menyiapkan roti dan anggur masing-masing, baik yang on-site maupun yang online di rumah, kita satukan hati, kita akan berkomuni, dan kita dedikasikan perjamuan kudus pagi ini agar kita dapat melakukan firman Tuhan untuk menggenapkan seluruh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, percayakah di tangan kita adalah tubuh Kristus, yang oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, yang oleh bilur-bilurnya kita disehatkan, yang oleh bilur-bilurnya kita dijadikan lebih kuat lagi untuk berjalan terus menuju Sion. Yang percaya silakan menikmati tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan ke tangan kanan kita dan kita angkat melampaui kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, percayakah di tangan kita adalah darah Kristus yang suci, yang olehnya kita dikuduskan dan diampuni dosa-dosa kita, yang olehnya kita dijadikan anak-anak Allah, yang oleh darahnya ini kita memungkinkan untuk memiliki hidup yang kekal. Yang percaya silakan menikmati darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ajaibnya Tuhan. Karya keselamatan, Haleluya. bagi setiap yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih. Apa yang dulu tidak mungkin dikerjakan oleh hukum Taurat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat telah digenapi oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya dengan percaya dan beriman kepada korban beliau, kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal. Biarlah kita hormati kematian Kristus, kita bawa setiap hari dan tidak menyia-nyiakannya. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Pagi ini kami diingatkan lagi, dan di akhir zaman ini biarlah kami semua tidak hidup sembrono, mengingat kematian-Mu yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kini olehnya Tuhan, kami termasuk orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah ditebus, dan biarlah hidup kami berpadanan dengan panggilan itu. Terima kasih untuk perjumpaan dengan tubuh dan darah-Mu ini, menguatkan kami yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tidak berdaya dibuat tegak kembali, dan siap untuk berjalan menuju kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengucapkan syukur, baik warga kerajaan yang onsite maupun yang online. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik.
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Kami kembalikan segala kepujian hanya untuk Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. Mari warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, yang bersyukur dan berterima kasih bersama-sama kita katakan,